Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau hari ini merupakan hari Minggu Misi Sedunia, dan apa yang tadi kita dengar, temanya tidak lain bahwa kita semua diutus menjadi saksi kepada dunia. Tidak lain bahwa di sini kita menjadi saksi sebagai pengikut Kristus dan mempunyai tugas perutusan khusus, yakni mewartakan Injil. Nah, sehubungan dengan itu, tadi kita mendengar dari pewartaan Injil, bagaimana para murid, khususnya Yohanes dan Yakobus, yang meminta jabatan. Dua hal ini kalau kita renungkan, apakah ini selaras atau justru yang bertentangan? Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini nanti akan ada pelantikan presiden, wakil presiden. Dan kita tahu bahwa calon-calon menteri itu sudah dipilih, sudah ditetapkan oleh presiden yang baru. Tentu orang-orang yang dipilih itu menjadi suatu kebanggaan karena mereka dipercaya. Dipercaya untuk apa? Menjalankan tugas sebagai menteri, sebagai kepala bagian, atau sebagai apalah namanya.
Dan menjalankan itu bukan pertama-tama untuk dirinya sendiri, tetapi mengemban tugas untuk apa sebenarnya? Tidak lain melayani masyarakat. Maka mereka itu digaji dari uang rakyat. Tetapi apa yang terjadi dari periode ke periode? Apakah memang itu yang dijalankan? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Tidakkah seringkali mereka itu mengecewakan rakyat? Nah, saya tidak akan berkhotbah tentang itu. Tetapi saya akan mengajak merenungkan bagaimana tadi Yohanes dan Yakobus yang minta jabatan. Padahal kita semua itu diutus untuk menjadi saksi Kristus. Diutus untuk mewartakan Injil. Nah, bagaimana kita harus melihat hal itu? Saudara saya yang terkasih, mungkin di antara kita pada umumnya mempunyai pendapat yang diutus itu adalah para romo. Yang diutus itu adalah para suster atau bruder atau para rahib dan sebagainya. Kita umat awam tidak diutus. Ini keliru besar. Justru kita semua diutus. Nah, kita harus melihat bagaimana sejarahnya. Ketika Yesus wafat dan bangkit, kemudian terjadi peristiwa Pentakosta. Roh Kudus turun atas para rasul. Semua murid Kristus, tidak hanya para rasul sebenarnya, memang diawali oleh para rasul. Tapi kemudian orang-orang yang menjadi pengikut Kristus itu menyebar kemana-mana. Apakah pada waktu sudah ada suster? Belum ada. Sudah ada imam? Belum ada. Yang ada hanya para rasul dan umat yang mengakui Yesus itu sebagai Mesias. Dan mereka secara spontan menyebar kemana-mana. Menyebar itu bisa disebabkan karena diusir, bisa juga karena sungguh-sungguh mereka mau diutus kemanapun. Tetapi yang jelas, apa yang mereka buat? Mewartakan. Memberi kesaksian bahwa dirinya adalah pengikut-pengikut Yesus. Dan itu sebabnya kita bisa mengerti mengapa kemudian di Antiokhia orang-orang pengikut Kristus itu disebut Kristen. Dan sampai sekarang pengikut Kristus juga disebut Kristen. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Saudara saya terkasih, gereja berawal dari pewartaan, bukan dari kaum klerus, bukan dari kaum religius para biarawan-biarawati, tapi dari awam. Ya. Lalu kita bisa bertanya, mengapa kemudian seolah-olah, saya katakan seolah-olah, berarti bukan sebenarnya. Seolah-olah diambil alih oleh imam dan para biarawati. Karena, ini dalam sejarah juga, kehidupan mereka seolah-olah yang paling pas, yang paling cocok untuk mewartakan itu. Mengapa? Karena mereka hidup demi kerajaan surga. Mereka hidup dengan lepas bebas. Maka bisa dengan lepas bebas juga mewartakan Injil. Sekaligus memberikan contoh yang benar. Maka dalam abad tertentu dikatakan kehidupan mereka paling cocok sebagai pewarta, sebagai orang yang diutus. Lalu pertanyaannya, apakah kalau sekarang ini tetap seperti itu? Lalu bagaimana kalau Paus Fransiskus mengambil tema tentang kita semua diutus menjadi saksi? Lalu saksi yang bagaimana? Pasti kaum awam tidak bersaksi seperti para suster dan para imam. Lain. Tetapi dalam kehidupan sebagai orang beriman, lihatlah.
Pertama-tama adalah percaya akan Kristus dan mengikuti hidup Kristus. Nah, hidup yang bagaimana? Saudara-saudara yang terkasih, tadi kita mendengar semua bahwa Yesus itu bersaksi tentang kehidupannya datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Melayani apa? Melayani itu bisa bermacam-macam. Yang jelas, kalau dilayani berarti tertuju pada dirinya sendiri. Tetapi kalau melayani tertuju pada orang lain. Nah, kalau kita diutus untuk melayani tidak lain, kita harus melihat kenyataan orang lain bagaimana. Apa yang bisa kita layani untuk mereka? Pertama-tama yang menjadi fokus adalah orang lain, bukan diri sendiri. Sama dengan mengatakan kalau Yesus memerintahkan kita harus mencintai atau mengasihi sesama. Mencintai sesama berarti apa? Bukan cinta diri. Kalau cinta diri berarti terarah pada dirinya sendiri. Tetapi kalau mencintai sesama terhadap kenyataan bahwa kita harus melayani, harus mencintai orang lain. Nah, yang namanya kasih, yang diwujudkan di dalam pelayanan, itu sebenarnya salah satu inti kehidupan kita sebagai orang-orang Kristiani. Maka, kalau kita hidup dimanapun kita diutus, menjalankan dengan sikap seperti itu, melayani sesama, jelas ini merupakan kesaksian. Kita menjadi pengikut-pengikut Yesus, jangan menjadi orang yang egois. Jangan menjadi orang yang cinta diri. Jangan menjadi orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Termasuk seperti dua murid tadi. Jangan hanya melihat soal kedudukan. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Merasa bangga. Karena apa? Dengan kedudukan orang bisa berkuasa. Dengan kedudukan orang bisa memerintah. Padahal yang diharapkan Yesus adalah justru dengan kedudukan yang ada, orang hendaknya semakin bisa melayani. Bukan melayani diri, bukan memperkaya diri, tetapi sungguh-sungguh bisa melayani. Maka dari itu, saudara terkasih, mari kita bertanya diri, sejauh mana dalam kehidupan kita selama ini, selama kita menjadi pengikut-pengikut Kristus itu, kita benar-benar memperhatikan orang lain. Benar-benar kita hidup dengan semangat pelayanan. Yang namanya pelayanan, jangan dihitung berapa harganya. Kalau pelayanan itu sudah dihitung berapa harganya, berarti pelayanan itu merupakan perdagangan. Untung dan rugi. Kalau ada orang yang sudah mengatakan, saya mau melayani asal dibayar sekian, itu untung dan rugi. Padahal kita tahu yang namanya pelayanan itu tidak terhitung harganya. Kalau sungguh-sungguh dijalankan dengan kerelaan hati dan atas dasar cinta kasih bahwa kita harus melayani sesama. Mudah-mudahan saudara terkasih, pada hari misi sedunia ini, kita benar-benar menyikapi pesan Paus, sungguh-sungguh kita jalani dengan hidup, tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi terlebih kita memperhatikan orang lain sebagai kesaksian kita, sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini dimanapun kita berada. Amin.